Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1276. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke arah Ji Tianyao. Kursi ini bukan sampah seperti Ji Tianguang. Anda ingin menekan saya, konyol, kata Ji Tianyao. Dia meraung. Dia adalah ahli setengah langkah supreme. Dia mungkin tidak akan bisa menghadapi ahli supreme seperti Shen Gong Tianjun, tetapi dia secara alami tidak takut kepada Qin Chen. Tatapan Ji Tianyao berkilat. Dia berpikir, mustahil baginya untuk menerobos ranah supreme saat ini karena dia tidak bisa menelan sumber makhluk kacau itu. Namun setelah menelan darah Ji Tianqi dan yang lainnya, dia juga mendapat banyak manfaat. Selama dia bisa melarikan diri dari sini dan mencapai ranah supreme di masa depan, maka itu mungkin ada harapan. Memikirkan hal ini, Ji Tianyao meraung. Bunuh! Segera ranah setengah langkah supremenya meledak langsung menuju ke arah Qin Chen. Benarkah? Qin Chen mencibir, dan kekuatan kekacauan tiba-tiba pecah dari tubuhnya. Sosok Qin Chen sangat agung dan kekuatan yang keluar dari kekacauan langsung menjerat Ji Tianyao. Tiba-tiba Ji Tianyao merasakan penindasan yang kuat di sekujur tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Kata Ji Tianyao. Dia berubah warna. Bagaimana dia tahu bahwa di tempat lain Qin Chen secara alami bukanlah lawan setengah langkah supreme sepertinya, tetapi di Aula Yin dan yang ini, di bawah penindasan leluhur naga dan leluhur suci semua darah, Qin Chen yang memiliki asal mula kekacauan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Kemudian pohon kekacauan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen langsung menjerat Ji Tianyao. Tidak, Ji Tianyao merasakan kekuatan orang kuno di tubuhnya dan dengan cepat berlalu. Benar saja, sumber kekacauan ini memiliki penindasan yang luar biasa terhadap kekacauan kuno. Kata Qin Chen, dia sendiri pun juga sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa asal-muasal kekacauan merupakan harta karun yang tidak dapat ditelan dan hanya dapat dilindungi oleh leluhur sungai darah. Bagaimana kekuatan kuno yang terkantung di dalam tubuh Ji Tianyao bisa ditekan? Udara kacau langsung menyelimuti Ji Tianyao, menekannya di dalam kekacauan. Sebelum kemudian sosok Ji Tianyao pun menghilang. Sementara di sisi lain saat ini Shen Gong Tianjun juga menekan Ji Tianguang. Leluhur ini telah bekerja keras selama ratusan juta tahun. Kamu seorang junior. Kamu tidak akan bisa menekan saya, kata Ji Tianguang. Dia meraung ke langit. Dia marah, tetapi dia tidak berdaya. Benarkah? Kata Shen Gong Tianjun. Dia tertawa kecil. Dalam suasana kacau ini, sebuah istana kuno muncul. Itu merupakan aula harta karun. Aula harta karun diubah menjadi istana yang menjulang tinggi, menindas Ji Tianguang. Harta karun supreme, kata Ji Tianguang, matanya menunjukkan kengerian. Shen Gong Tianjun ini sebenarnya memiliki harta karun tingkat supreme. Kursi ini bahkan pemimpin binatang purba luar angkasa berani membunuhnya, apalagi Anda yang hanya setengah mati. Ambil secara langsung, kata Shen Gong Tianjun. Aula harta karun itu langsung meledak, menjerat Ji Tianguang, menarik Ji Tianguang ke dalam aula harta karun dan memenjarakannya. Tiba-tiba di Aula Yin dan Yang, dua keluarga Ji yang kuat pun ditindas dan menghilang. Semua ini meresap ke dalam kekacauan sehingga Xiao Jin dan orang lain di dunia luar sama sekali tidak menyadarinya. Setelah melakukan semua ini, Shen Gong Tianjun mengangkat kepalanya dan memandang leluhur naga dan leluhur suci semua darah. Dia bisa merasakan bahwa meskipun aura kedua makhluk kacau ini sangat menakutkan dan dia samar-samar tidak berani melawan, hatinya bergetar. Namun nyatanya kedua kekuatan orang ini memiliki rasa yang sia-sia. Kedua orang ini, haruskah kamu yang telah mengaturnya? Kata Shen Gong Tianjun seraya memandang Qin Chen sambil tersenyum. Apa katamu, Tuan Shen Gong Tianjun? Murid ini tidak mengerti, kata Qin Chen. Dia berkata dengan seolah-olah heran. Kamu tidak ingin berterus terang kepadaku, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku, kata Shen Gong Tianjun. Dia berkata dengan nada yang meremehkan. Dia secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Namun dia tidak akan mengungkapkan Qin Chen, asal-usul Qin Chen. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu sesuatu dari Xiao Yao Supreme.
Ia tahu latar belakang Qingchen begitu bagus, bahkan dia pun harus berubah warna. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menyegel Qingchen sebagai ahli surgawi dari Tianjuo? Benarkah karena bakatnya? Tentu saja itu tidak. Tetapi pada saat ini, setelah Jiryu dan Jiwuxu menyerap kekuatan dari dua asal muasal yang kacau, mereka mengkultivasi diri mereka sendiri dan akhirnya mencapai titik ekstrim. Ledakan dengan napas Tianjun itu menyebar dari mereka berdua. Setengah langkah Tianjun. Setelah menyerap kekuatan Raja Merak Wanglin dan binatang naga lilin hitam, Jiryu dan Jiwuxu tiba-tiba melangkah ke ranah setengah langkah surgawi bersama-sama. Bahkan basis kultivasinya lebih menakutkan daripada basis kultivasi Qingchen. Selain itu, ini hanya karena keduanya memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan hanya dapat dipromosikan ke ranah setengah langkah Tianjun. Jika tidak, kekuatan makhluk kuno yang kacau sudah cukup untuk membuat Ji Tianyao menerobos dari setengah langkah supreme menjadi ahli supreme yang sebenarnya. Hahaha, saya telah menemukan kedua keturunan tersebut. Dan orang-orang di dunia kuno yang telah mengikuti perintah tersebut. Mulai sekarang, keturunan yang saya tunggu adalah keturunan dunia kuno. Kalau ada yang membangkang, kelompok ini tidak akan ada ampun. Ledakan saat suara itu jatuh, aura kekacauan langsung menghilang antara langit dan bumi, berubah menjadi kedamaian. Di saat yang sama, di aula Yin dan Yang, kekuatan yang mengepul melonjak, dan napas leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Darah juga menghilang seketika. Selain itu, Shen Gong Tianjun melirik Qingchen dengan senyuman di sudut mulutnya. Karena pada saat leluhur naga dan leluhur suci Darah menghilang, Shen Gong Tianjun samar-samar merasakan kedua aura ini melintas di tubuh Qingchen. Dia tidak percaya jika mereka mengatakan bahwa dua makhluk kuno yang kacau dan kuat ini tidak ada hubungannya dengan Qingchen. Boom! Di saat leluhur naga dan leluhur suci Darah menghilang, kekuatan kekacauan yang mengepul pun juga musnah. Apa yang terjadi di dalam? Di mana leluhur Ji Tianyao dan juga leluhur Ji Tianguang? Nampaknya itu juga menghilang. Di luar, pemimpin, kuil kekosongan dan yang lainnya semuanya menoleh dengan terkejut. Di saat yang sama, mata mereka tertuju kepada Jiryu dan Jiwuxu. Saat ini, Jiryu dan Jiwuxu sama-sama memancarkan aura yang mengerikan. Meskipun mereka hanyalah setengah langkah Tianjun, namun mereka memberikan perasaan penindasan yang mengerikan kepada keluarga Xiao, keluarga Jiang, keluarga Ye, dan yang lainnya. Dan saat berikutnya, mata Jiryu dan Jiwuxu pun terbuka secara bersamaan. Qingchen, Chen Shao, suamiku. Jiryu dan Jiwuxu melihat sekeliling dengan curiga, seolah-olah mereka belum pulih dari kebingungannya. Matanya langsung tertuju kepada tubuh Qingchen, dan mereka berdua dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di wajah Jiryu, dia bergegas dan panik, dan Jiwuxu juga terbang dan penuh semangat. Chen Shao, pada saat ini Jiryu tidak memiliki pemikiran apapun di benaknya, hanya satu, yaitu bergegas ke pelukan Qingchen. Jiryu, kata Qingchen. Dia memandang Jiryu dengan penuh semangat, dan keduanya tiba-tiba berpelukan dalam kehampaan ini. Qingchen memeluk Jiryu dengan erat. Kelembutan yang akrab dan aroma manis ke dalam pelukannya saat dia memegang Jiryu. Qingchen tiba-tiba merasa puas. Meski karena berbagai alasan dia tidak bisa bertemu Jiryu, namun hari ini usahanya akhirnya berhasil. Meskipun dia memperlihatkan banyak kemampuannya, namun Qingchen masih merasa itu sepadan. Pada saat ini dia sudah menjadi ahli teratas Tianjun yang kuat diakui. Pemimpin wakil Tianjuo, bahkan jika kekuatan supreme ingin memindahkannya, maka kekuatan itu harus berpikir berulang kali. Dari medan perang 10.000 ras hingga Tianjuo hingga dunia kuno, sepanjang perjalanan Qingchen membayar banyak dan bekerja sangat keras. Tetapi ketika dia memeluk Jiryu, dia merasa itu semua berharga. Jiryu dipeluk oleh lengan kuat Qingchen dan merasa bau familiar di tubuh Qingchen. Dia benar-benar lupa apa yang harus dikatakan kepada Qingchen. Dia hanya menangis. Perasaan kesepian yang tak mampu dia tanggung dalam waktu yang lama di gunung penjara, rasa ketidakberdayaan dalam keluarga asing, akhirnya meninggalkannya saat ini. Dia menemukan Qingchen. Itu adalah suaminya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tidak ingin meninggalkannya. Dia tidak tahan dengan kesepian dan kesepiannya. Dia tidak tahan hari-hari tanpa Qingchen. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Ketika dia menolak leluhur keluarga Ji, dia sebenarnya sangat berani di hatinya karena dia tahu bahwa Qingchen pasti akan datang dan menemukannya, dan dia sangat yakin akan hal itu. Air matanya saat ini jatuh deras dari sudut matanya. Dia merasa air mata yang ditumpahkannya beberapa hari terakhir ini lebih dari gabungan semua air mata yang ia miliki sebelumnya. Air mata keputusasaan dan kesedihan, air mata kegembiraan, air mata keterkejutan, dan air mata yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia baru mengerti sekarang bahwa dia adalah seorang wanita dan semua perasaan serta emosinya diungkapkan dalam air mata tanpa sepatah kata pun. Dia percaya bahwa Qingchen akan memahaminya. Jangan menangis, semuanya sudah berakhir. Setelah saya menjemput Chen Sisi, kita tidak akan terpisah lagi, kata Qingchen. Dia merasa kasihan dengan wajah lesu dan mata lelah Jiruyu. Jiruyu hanya tahu menangis. Dia memiliki ribuan kata, tetapi saat ini dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sekalipun dia mengalami banyak kesulitan, dia merasa saat ini semuanya berubah menjadi kebahagiaan. Baginya, sungguh merupakan kegembiraan yang mengejutkan melihat Qingchen dalam hidupnya, dan bisa menunggu bersama Qingchen bersama-sama adalah harapan yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi saat ini dia sudah berada di dalam pelukannya. Tetapi ketika mengingat Chen Sisi, Jiruyu juga merasakan sakit di hatinya. Ya, dia dan Qingchen saat ini merasa sangat nyaman dan berbahagia. Tetapi bagaimana dengan Chen Sisi? Ketika Chen Sisi dibawa pergi oleh Putri Lian Xinluo di tempat persidangan di surga, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Chen Sisi. Ngomong-ngomong, di mana Qianshu? Kata Jiruyu. Dia terbangun karena terkejut. Yu Qianshu baik-baik saja, kata Qingchen seraya memandang Jiruyu dengan lembut. Pada saat ini, pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kaget dan bahkan membuka mulut mereka. Saat ini tidak ada yang bisa melihat bahwa hubungan antara Jiruyu dan Qingchen sangatlah berbeda. Mereka adalah suami dan istri yang sejati. Konyolnya keluarga Ji ini masih ingin memberikan Jiruyu untuk keluarga Xiao. Sekarang Jiruyu dan Ji Wuxu sama-sama memancarkan aura kekacauan yang mengerikan. Ditambah Ji Tianguang dan Ji Tianyao juga telah menghilang. Ditambah perkataan leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi sebelumnya. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti? Jiruyu dan Ji Wuxu telah memperoleh warisan asal mula makhluk kacau di sini dan telah menjadi ahli teratas sejati. Sekelompok orang luar di luar aula Yin dan Yang hanya melihat mereka seperti ini, terkejut di dalam hati mereka. Leluhur, pada saat ini, Xiao Wujin dan para ahli keluarga Xiao lainnya bergegas ke aula Yin dan Yang dengan penuh semangat. Sekarang aura kekacauan di aula Yin dan Yang telah menghilang, dan leluhur Xiao Wudao mereka terjatuh di sekujur tubuhnya. Anggota keluarga Xiao segera mengirimkan kekuatan di tubuhnya kepada Xiao Wudao, sehingga Xiao Wudao perlahan-lahan sadar kembali. Di mana kedua binatang itu, Ji Tianyao dan Ji Tianguang? Kata Xiao Wudao. Dia meraung begitu dia bangun. Ledakan napas tingkat supreme menyebar secara langsung darinya. Tidak, Chen, ini adalah tanah terlarang di gunung penjara keluarga Ji. Bagaimana kamu bisa masuk? Hati-hati, keluarga Ji tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, kata Jiruyu. Sampai saat ini Jiruyu baru pulih dari kegembiraannya, dan Jiruyu langsung memandang ke sekitar dengan takjub. Jangan khawatir, tidak akan ada lagi keluarga Ji di dunia kuno ini, kata Qingchen. Dia menus dingin. Pada saat ini Ji Wuxu juga terbang ke sisi Qingchen. Qingchen, apakah kamu melakukan sesuatu yang besar lagi? Pada saat ini Ji Wuxu merasakan tingkat kultivasi yang melonjak dari tubuhnya. Matanya menyapu pemandangan itu dan ada beberapa spekulasi di dalam hatinya. Ayolah Ji Wuxu, Jiruyu, izinkan saya memperkenalkan dia. Ini adalah Sengong Tianjun, kata Qingchen sambil tersenyum dan membawa mereka berdua ke hadapan Sengong Tianjun. Tuan Sengong Tianjun. Jiruyu dan Ji Wuxu kaget dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Hahaha, tidak, jangan beri aku rasa hormat, kata Sengong Tianjun. Dia tersenyum. Di sisi lain Xiao Wudao juga mendengar narasi dari Xiao Wujin dan dia juga langsung mengetahui semua yang terjadi sebelumnya. Maksud Anda, dua makhluk kacau muncul di sini sebelumnya, memberikan asal-usul binatang naga lilin hitam dan raja merak hantu kepada kedua orang ini, kata Xiao Wudao. Mengetahui itu, dia langsung dipenuhi dengan aura pembunuh. Aura supremnya langsung menyelimuti Jiruyu dan Ji Wuxu di bawah tekanan yang parah. Sekarang dia
kekuatan garis keturunan perampokan surgawi kuno di tubuhnya telah menghilang. Betapa tidak relanya dia seketika niat membunuhnya menyebar untuk menargetkan Jiruyu dan Jiwuksu. Boom, Xiao Dao mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba kekuatan tubuhnya melonjak, dan aura Supreme menyapu seperti lautan, menutupi langit dan matahari. Ahli Supreme itu adalah ahli tertinggi dalam semesta. Xiao Dao pulih begitu cepat, bahkan jika dia baru saja bangun dari koma. Tubuhnya yang awalnya layu dan rusak parah sudah gelisah sekali lagi. Kekuatan yang mengepul di dunia kuno ini mengalir ke tubuhnya seperti lautan. Sangat kuat. Pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pada saat ini, mereka sekali lagi merasakan kebangkitan seorang ahli supreme. Tidak heran jika seorang ahli supreme akan menjadi kekuatan inti teratas dari semua ras, menekan suatu era, karena ahli supreme terlalu kuat. Jelas sekali Xiao Dao masih sekarat sebelumnya, dan dia dalam keadaan putus asa, tetapi hanya sesaat. Xiao Dao dengan cepat pulih dan sekali lagi menekan zaman. Serahkan asal mula kekacauan itu padaku, kata Xiao Dao. Dia meraung, menggelegar. Tangannya yang besar terulur, matanya seperti bintang yang melonjak. Di atas telapak tangannya, udara berkabut yang kacau melonjak menghadapi Jiruyu dan Jiwuksu. Hah, kata Qin-chen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Xiao Dao ini, apakah dia ingin mati? Qin-chen baru saja membunuh Ji Tianguang dan Ji Tianyao. Bisa dianggap bahwa Qin-chen telah menyelamatkan Xiao Dao. Dapat dikatakan bahwa dia dianggap sebagai penyelamat Xiao Dao. Namun Qin-chen tidak pernah menyangka bahwa Xiao Dao ini baru saja pulih. Tetapi dia langsung ingin menyerang Jiruyu dan Jiwuksu untuk mendapatkan harta karun kacau itu. Apakah orang-orang di dunia kuno ini begitu tidak tahu malu? Merasakan aura mengerikan ini, aura setengah langkah Tianjun di tubuh Jiwuksu langsung melonjak dan kekuatan kekacauan yang mengerikan muncul. Matanya dingin dan dia akan menolak. Namun tidak menunggu Xiao Dao mengambil tindakan. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Dan dia lalu melihat Shen Gong Tianjun mengambil langkah ke depan. Tangan besar Shen Gong Tianjun meledak dan telapak tangan besar itu segera bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh Xiao Dao. Boom! Ada ledakan, dunia bergetar. Suara retakan yang menusuk bergema di seluruh dunia. Dan semua orang melihat aula Yin dan Yang yang telah menjebak Xiao Dao sebelumnya. Tiba-tiba ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pancaran sinar matahari menyapu. Dengan keras seluruh gunung penjara meraung keras dan bergetar. Tidak baik. Kembali. Di luar aula Yin dan Yang, pemimpin dewa kekosongan dan yang lainnya berubah warna. Dan mereka semua mundur satu demi satu. Memperlihatkan napas surgawi puncak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan saat berikutnya, di dunia kuno ini, gunung penjara keluarga Ji yang telah berdiri selama ratusan juta tahun langsung hancur berkeping-keping. Tanpa gunung penjara neraka yang dijaga oleh binatang naga lilin hitam dan burung merak Huanglin, bagaimana gunung penjara neraka bisa menahan dampak serangan dari kedua ahli supreme? Tabrakan kekuatan dari ahli supreme itu langsung meledak berkeping-keping. Dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam keluarga Ji di sekitar rumah besar. Boom, di dunia kuno sepertinya akhir sudah tiba. Xiao Dao, kamu sangat berani. Apakah kamu berani melakukan sesuatu kepada murid Tianjuoku? Cari mati, kata Shen Gong Tianjun. Dia berkata dengan dingin. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, matanya acuh tak acuh. Dia juga saat ini sangat marah. Xiao Dao ini, dia sebelumnya terjebak oleh pengekangan Ji Tianyao dan Ji Tianguang. Dan Xiao Dao, darah dan esensinya hampir saja ditelan oleh Ji Tianyao dan Ji Tianguang. Jika dirinya dan Qin-chen tidak menyelesaikan masalah keluarga Ji, ditakutkan Xiao Dao saat ini telah mati. Namun tanpa diduga Xiao Dao ini tidak tahu malu dan tidak tahu cara untuk bersyukur. Dan begitu dia bangun, dia ingin melakukan sesuatu kepada murid Tianjuo-nya. Orang yang tidak tahu terima kasih. Dan Shen Gong Tianjun seketika merasa dingin di dalam hatinya. Shen Gong Tianjun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi dari sini. Masalah ini adalah masalah internal di dunia kuno saya. Jika Anda berani campur tangan, maka keluarga saya akan menulis surat kepada Dewan Ras Manusia dan menuntut Anda atas kejahatan yang merusak persatuan umat manusia, kata Xiao Dao. Dia berteriak dengan dingin. Saya kemudian melihat kekuatan dunia kuno membanjiri tubuhnya.
di seluruh dunia kuno membuat sosok Xiao Dao semakin agung. Dunia kuno adalah tempat ras kuno. Xiao Dao telah beroperasi di sini selama ratusan juta tahun. Jadi, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Jiryu dan Jiwuxu adalah murid dari Tianju Woku. Selain itu, sebelumnya jika bukan karena kursi ini, kamu takutnya sudah mati oleh keluarga Ji. Apakah ahli supreme dari dunia kuno sebenarnya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Kata Shen Gong Tianjun, dia berkata dengan dingin. Berterima kasih kepadamu. Apakah kamu konyol? Anda hanya mencoba merebut harta dunia kuno saya, menghancurkan aturan umat manusia, dan juga membunuh Ji Tianyao dan juga Ji Tianguang. Orang tua ini tidak peduli jika kamu menghancurkan dunia kunoku. Tetapi sekarang kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menyelamatkanku. Apakah itu konyol? Kata Xiao Dao, dia menus dingin seraya melangkah maju dengan niat membunuhnya.